Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayol ikhwa wal akhwat, a'azzani wa azzakumullah. Saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Ahad untuk mengkaji kitab Masailul Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Masalah-masalah jahiliyah yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi orang-orang jahiliyah dalam hal tersebut. Karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai masalah jahiliyah yang ke-27 ya. 28 ya, 28. Yaitu masalah jahiliyah yang ke-28, annahum la yaqbaluna minal haqq illa alladhi ma'a ta'ifatihim faqawli qalu nu'minu bima unzila alaina. Bahwasanya mereka orang-orang jahiliyah tidak menerima kebenaran kecuali kalau kebenaran itu ada pada kelompok mereka, golongan mereka. Artinya apa? Kalau misalkan kebenaran ini ada pada selain kelompok mereka, mereka tolak. Kalau ada pada kelompok mereka, baru mereka terima ya. Sebagaimana Allah kabarkan sini, qalu kaqauli, sebagaimana Allah kabarkan, qalu nu'minu bima unzila alaina. Mereka berkata, kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Mereka berkata, mereka di sini siapa? Orang-orang Yahudi ya. Jahiliyah sini orang Yahudi. Mereka berkata, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Artinya apa yang tidak diturunkan kepada kami, tidak kami terima. Yang diturunkan kepada Isa, tidak kami terima. Yang diturunkan kepada Muhammad, tidak kami terima. Kami hanya beriman kepada wahyu yang diturunkan kepada Nabi Musa. Ya. Ini pengakuan orang-orang Yahudi. Ya. Jadi mereka, kesimpulannya di masalah ke-28 ini, mereka menolak kebenaran yang ada pada selain mereka. Itu saja. Ya. Ini kebiasaan orang Yahudi. Itu masalah ke-28. Nah, sekarang kita masuk masalah ke-29. Kata Syekh di sini, innahum ma'adzalik la ya'maluna bima taquluhu ta'ifatuhum. Kama qala ta'ala wa nabbah qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Bersamaan dengan itu, mereka tidak mengamalkan apa yang dikatakan oleh kelompok mereka, apa yang dikatakan oleh panutan mereka. Sebagaimana Allah telah mengabarkan, telah berfirman dan memperingatkan, qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Katakanlah wahai Rasul, kenapa kalian membunuh nabi-nabi Allah sebelumnya kalau memang kalian beriman? Nah, ini masalah ke-29. Mereka bersamaan dengan tadi itu apa? Katanya mereka hanya menerima kebenaran yang turun kepada mereka, turun kepada Nabi Musa. Kan gitu kan? Bersamaan dengan pengakuan itu, mereka sendiri tidak mengamalkan apa yang diturunkan kepada Nabi Musa. Jadi apa yang dikatakan oleh kelompok mereka, panutan mereka, Nabi Musa. Mereka ngaku kami mengikuti Nabi Musa. Tapi dalam prakteknya mereka tidak mengikuti Nabi Musa. Kan gitu kan? Kan mereka kan nolak kebenaran. Kami nggak nerima wahyu yang turun kepada Isa. Kami tidak menerima wahyu yang turun kepada Muhammad. Kami hanya menerima wahyu yang turun kepada Musa. Tapi anehnya, ngakunya begitu. Kami hanya mengikuti ajaran Musa. Tapi kenyataannya mereka juga tidak mengamalkan apa yang diajarkan kepada Nabi Musa, apa yang diwahyukan kepada Nabi Musa. Makanya di sini Allah katakan, kalau begitu, katakanlah wahai Rasul kepada mereka orang Yahudi, kalau memang kalian mengaku beriman kepada Nabi Musa, kenapa kalian membunuh nabi-nabi Allah sebelumnya kalau memang kalian beriman?
Artinya Nabi Musa tidak pernah menyuruh membunuh para nabi. Kalau memang kalian mengaku beriman kepada Nabi Musa, kenapa kalian membunuh para nabi? Nah ini Bapak ya, ini sifat jahiliyah yang ke-29. Artinya mereka tidak mengamalkan petunjuk ajaran orang yang mereka anggap panutan mereka. Mereka menganggap Nabi Musa panutan. Kami hanya beriman kepada Nabi Musa, tapi kenyataannya mereka tidak mengamalkan ajaran Nabi Musa. Jelas Bapak ya. Nah, kita baca syarahnya, penjelasan dari Syekh Shalal Fauzan di sini. Asyarah, penjelasan. Ai haula'il yahud yadda'una annahum yattabi'una ma unzila ilaihim fit Taurah. Mereka orang-orang Yahudi ini mengklaim, mengaku mengikuti apa yang diturunkan kepada mereka dalam kitab Taurat. Orang-orang Yahudi mengaku mereka itu mengikuti apa yang diturunkan kepada mereka dalam kitab Taurat. Kami beriman pada Taurat, kami berpegang teguh pada Taurat. Wa hadza yukadzibuhu amron. Tapi pengakuan mereka itu didustakan dengan dua perkara. Artinya terbantahkan oleh dua perkara. Dusta. Tahu dari mana? Karena dua alasan. Awalan, kata Syekh, yang pertama, qatluhumul anbiya. Mereka telah membunuh para nabi. Apa ya? Nabi Yahya, Nabi Zakaria, dan nabi-nabi lain yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Sudah mereka bunuh, ya Bapak ya. Maka kalau para nabi saja mereka bunuh, apalagi ya orang-orang biasa ya. Jadi mereka mengaku mengikuti Taurat, tapi ini dibantah, didustakan oleh dua perkara. Apa itu? Mereka membunuh para nabi. Walaisa fit Taurati qatlul anbiya, dan tidak ada dalam Taurat perintah untuk membunuh para nabi. Bal fihal imanu bihim wa ta'zimuhum wa ittiba'uhum wal iqtida'u bihim. Bahkan yang ada dalam kitab Taurat justru perintah untuk beriman kepada para nabi, mengagungkan para nabi, disuruh untuk mengikuti nabi dan mengambil teladan atau meneladani para nabi. Ini yang ada dalam Taurat, bukan malah membunuh para nabi ya. Ini yang pertama. Pernyataan mereka bahwa mereka mengikuti ajaran Nabi Musa terbantahkan pertama karena mereka telah membunuh para nabi, dan tidak ada dalam Taurat ajaran yang menyuruh para nabi. Al-amru tsani, perkara kedua yang membantah pengakuan mereka, klaim mereka, anna Taurata ta'muruhum bittiba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Taurat telah menyuruh mereka, memberikan perintah kepada mereka untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Taurat itu ada perintah untuk mengikuti Nabi akhir zaman. Tapi anehnya orang-orang Yahudi tidak mau mengikuti Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 157, di sini alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Nabi Muhammad ini telah mereka temukan namanya termaktub, tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Mereka ini siapa? Orang Yahudi. Jadi nama Nabi Muhammad itu sudah tertulis, mereka dapati tertulis dalam kitab Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Nabi Muhammad ini dalam Taurat dan Injil disebutkan menyuruh mereka, umatnya, untuk melaksanakan yang baik dan melarang mereka dari yang mungkar, menghalalkan bagi mereka yang baik-baik dan mengharamkan atas mereka yang buruk-buruk. Wa yadh'u anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini juga menghilangkan dari mereka, dari orang-orang Yahudi dan umat manusia, beban dan belenggu yang dulu mereka rasakan. Karena dulu itu orang-orang Yahudi ini kan
banyak perkara-perkara yang halal diharamkan. Contohnya apa? Contohnya apa? Ramadan. Contohnya mereka nggak boleh makan lemak sapi kan? Nggak boleh, bayangkan. Nah, banyak sekali perkara yang diharamkan, yang asalnya halal diharamkan. Nah, itu kan berat kan? Nah, Nabi Muhammad menghilangkan yang diharamkan itu. Dulu juga mereka kalau melakukan dosa lalu ingin tobat, bunuh diri. Ya. Nah, setelah Nabi Muhammad diutus, cara tobat ini dihilangkan, dihapus, maka nggak ada ya. Inilah sifat Nabi Muhammad. Kata Syekh di sini, wa hadhihi sifatuhu sallallahu alaihi wasallam fit Taurat. Inilah sifat-sifat beliau dalam kitab Taurat. Ada dalam Taurat. Walam yu'minu bih, tapi mereka tidak beriman kepadanya. Beriman kepada siapa? Nabi Muhammad ya. Falam yaqulu bima qalahu anbiya'uhum wa ulama'uhum alladzina yad'una al-imana bihim. Mereka orang-orang Yahudi tidak mengatakan dengan apa yang dikatakan oleh para nabi mereka dan ulama mereka yang mana mereka mengaku beriman kepada mereka. Mereka kan ngaku mengikuti apa? Para nabi kan mengaku mengikuti tokoh-tokoh mereka, tapi anehnya mereka tidak mengikuti jejak para nabi mereka dan ulama mereka. Wala ya'maluna bima yaqulun, dan mereka juga tidak mengamalkan apa yang mereka katakan. Nah, ini orang-orang Yahudi. Aneh kan? Mereka ngakunya beriman kepada para nabi, pada Nabi Musa diantaranya, tapi anehnya tidak mengamalkan ajaran Nabi Musa. Ini keajaiban dunia yang ke-8. Kan ada 7 keajaiban dunia, yang ke-8-nya orang Yahudi. Nah, itu yang sifat jahiliyah yang ke-29. Sekarang al-mas'alatu thalathun, masalah jahiliyah yang ke-30. Kata Syekh sini rahimahullah, wahya min ajaibi ayatillah annahum taraku wasiyatallahi bil ijtima' wartakabu ma naha anhu minal iftiraq wa sara kullu hizbin bima ladaihim farihin. Dan ini termasuk keajaiban ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Maksudnya apa? Mereka orang jahiliyah, ini yang ke-30 ya, masalah jahiliyah yang ke-30, sifat jahiliyah yang ke-30, mereka meninggalkan wasiat Allah untuk bersatu. Orang-orang jahiliyah meninggalkan wasiat Allah agar bersatu, dan mereka malah melakukan apa yang Allah larang berupa perpecahan. Sehingga setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Ini orang-orang jahiliyah, dan sayangnya terjadi pada umat Islam. Harusnya nggak seperti ini ya. Kita nggak boleh berpecah belah, harus bersatu. Cuma pertanyaan, bersatu di atas apa? Hanya bersatu di atas basa-basi atau gimana? Kalau bersatunya di atas basa-basi nggak akan selesai. Ya. Bersatunya harus di atas akidah yang benar, ya, mengikuti jalannya Rasul dan para sahabatnya. Ini sebenarnya. Terus gimana kalau kenyataannya umat Islam nggak bisa begitu? Ada yang ngikutin kelompok ini ngikutin pendiri kelompoknya, yang ini ngikutin pendiri kelompok. Mau diajak ngikutin Rasulullah dan para sahabatnya nggak mau. Bagaimana? Kalau memang tidak bisa seperti itu, minimal mereka bersatu di bawah satu kepemimpinan. Satu pemimpin tertinggi negara misalkan. Ini yang seharusnya. Memang kenyataannya nggak semudah itu kita menyatukan umat, karena masing-masing udah punya kepentingan. Ya kalau memang nggak bisa, minimal bersatu di bawah satu kepemimpinan umat. Jangan bikin istilahnya negara lain, atau jangan bikin pemimpin lain, penguasa lain. Bersatu dalam satu naungan satu penguasa. Ini minimal ya. Karena kalau kita mengharapkan bersatu satu akidah, satu manhaj, kenyataannya sulit umat Islam. Ya, terus bagaimana? Ya minimal kalau memang nggak bisa begitu, bersatu di bawah satu pemimpin. Pemimpin dalam artian sini ulatul umur, yaitu penguasa. Nah, cuma kenyataannya ini pun nggak terjadi. Ya. Ada sebagian umat Islam nggak mau taat kepada pemimpin, sehingga akhirnya ya sudah pecah belah makin parah, apa ya? Bahkan Nabi sudah mengabarkan dalam hadis lain,
Dalam hadis masyhur bisa dibilang mutawatir, umat Islam justru berpecah belah. Perpecahan yang terjadi pada umat Islam lebih parah daripada orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Kalau orang Yahudi disebutkan iftaraqatil yahudu ala 71 firqah. Orang-orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Sudah terpecah. Artinya di zaman Nabi sudah ada 71 golongan. Waftaraqatin nasara ala 72 firqah. Dan orang-orang Nasrani, Nasara sudah terpecah menjadi 72 golongan. Wasataftariqu ummati ala 73 firqah. Dan umatku akan terpecah. Kata Nabi, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Berarti zaman Nabi sudah ada pecahannya. Akan berarti bukan sekarang kan? Nanti setelah Nabi meninggal akan terpecah menjadi 73 golongan. Kullu hafinnar, kata Nabi, semuanya di neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Rasulullah ditanya, man hiya ya Rasulullah? Siapa yang satu itu ya Rasulullah? Para sahabat nanya apa? Nama, siapa? Namun Rasulullah menjawab al-jamaah. Al-jamaah. Al-jamaah apa ini? Bukan nama kan? Jamaah artinya persatuan kan? Ya kan? Nah, Rasul ditanya dalam riwayat lain, siapa al-jamaah itu ya Rasulullah? Maka siapa yang satu itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ma'ana alaihil yauma wa ashabi. Siapapun yang mengikuti aku dan para sahabatku pada hari ini. Artinya di sini Rasulullah tidak menyebutkan nama, tapi menyebutkan sifat. Kenapa tidak menyebutkan nama? Iya, betul. Ya, misalkan namanya, misalkan apalah, misalkan nama apa ya, misalkan namanya Yudi itu. Berarti yang nanti selamat cuma Yudi saja. Selain nama Yudi, neraka kan? Dan artinya kalau cuma namanya Yudi saja, semua orang nanti memberi nama di neraka. Itu contoh saja ya. Makanya Rasulullah tidak menyebutkan nama, tapi menyebutkan sifat. Supaya apa? Supaya orang yang ingin selamat apa? Meniru atau memiliki sifat tersebut. Ya. Nah, itu seharusnya. Jadi Rasulullah ketika mengabarkan perpecahan umat, beliau artinya memberikan solusi sebenarnya. Ketika disebutkan semua yang neraka kecuali satu, yaitu yang mengikuti aku dan para sahabatku, artinya kita diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya itu. Kalau kenyataannya terjadi perpecahan, dan memang kita saksikan sendiri perpecahan terjadi di umat ini. Mau di Indonesia, di Amerika, di Saudi Arabia, semuanya pecah ya. Tapi bukan berarti kita pasrah. Artinya kita berusaha untuk menyatukan umat. Cuma caranya bukan dengan mentolerir kesalahan. Untuk menyatukan umat harus di atas dasar apa? Nasihat dan tauhid sunnah, mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Dan inilah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kalian berselisih dalam sesuatu, kalau kata orang Malaysia kata bercanggah-canggah katanya. Nggak tahu canggah katanya. Mungkin berselisih ya. Kalau kalian berselisih dalam sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Apa maksud kembali kepada Allah dan Rasul? Asmanto, kembali kepada Allah. Bisa ketemu Allah kita. Mana Ramadan? Kembali kepada Allah maksudnya kepada Al-Quran dan kepada Rasul sunnah. Karena kalau kembali kepada Allah artinya bertemu Allah, ya mati berarti kita. Ya kan? Kalau kembalikan kepada Rasul lah, Rasul sudah meninggal. Ya makanya yang dimaksud kembali kepada Allah dan Rasulnya yaitu kepada Al-Quran dan sunnah, pada hadis Nabi. Nah ini, jadi kalau ada perselisihan di antara umat Islam, solusinya kembalikan kepada Allah dan Rasulnya yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Cuma timbul pertanyaan, ini saya juga berpegang pada Al-Quran, kamu Al-Quran, saya Al-Quran. Ini saya juga berpegang pada As-Sunnah, kamu juga As-Sunnah. Gimana cara menyelesaikannya, Rismanto? Masing-masing berpegang teguh katanya pada Al-Quran dan Sunnah. Solusinya gimana, Ramadan? Gimana nih? Semuanya katanya kami berpegang pada sunnah kok, kami berpegang pada hadis kok. Nah, pertanyaannya dengan pemahaman siapa? Ya kan? Ya tidak? Kalau masing-masing saya berpegang teguh dengan Al-Quran Sunnah, tapi berdasarkan pemahaman saya. Arismanto dengan pemahaman Arismanto, Ramadan dengan pemahaman Ramadan. Kira-kira selesai masalahnya? Selesai. Itu sebagaimana? Dengan pemahaman siapa? Biar selesai. Para sahabatnya, para sahabat Nabi. Nah ini ya. Jadi
Kalau kita ingin menyatukan umat, kembalikan umat kepada Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman para sahabat. Kenapa bukan berdasarkan pemahaman kita? Kenapa? Karena pemahaman kita antara saya dengan Ramadan sama Jais sama nggak? Beda-beda. Ya akhirnya apa? Kalau dikembalikan kepada pemahaman kita, ya tetap saja bakal begini terus. Ya tidak? Tapi kalau dikembalikan kepada para sahabat, ya selesai. Ini kamu, kenapa kamu melakukan ini? Oh ada, ini hadisnya begini. Apakah para sahabat memakai hadis ini untuk begini? Kalau misalkan, iya, selesai. Tapi kalau tidak, loh, bagaimana kamu bisa melakukan itu? Nah itu apa ya? Itu solusi untuk menyatukan umat seperti itu ya. Supaya tidak berpecah belah. Namun, sekalipun kita sudah berusaha demikian, tetap saja kadang umat berpecah kan. Nah, maka apa solusinya? Ya minimal sekali lagi, kalau memang kita menyatukan umat satu ini sulit, ya minimal bersatunya dalam satu kepemimpinan. Ya dalam hal ini ulatul umur, entah itu namanya raja kah, khalifah kah, presiden kah. Jadi umat tuh harus bersatu di bawah satu kepemimpinan. Jangan bikin apa kekuasaan sendiri. Jadi udah ada penguasa, muncul lagi penguasa baru. Udah ada pemimpin, bikin pemimpin baru. Kalau begitu apa jadinya umat? Kacau ya. Makanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah harus taat kepada pemimpin. Walaupun pemimpin tersebut zalim. Selama belum keluar dari Islam. Artinya apa? Kalau pemimpin itu memberikan perintah dan perintahnya benar, tidak bertentangan aturan agama, sikap kita apa? Taat, walaupun pemimpinnya pelaku maksiat. Dan inilah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, dan ini yang dipraktikkan para sahabat. Bagaimana Anas bin Malik sholat di belakang Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, pemimpin yang terkenal zalim. Tapi Anas sholat di belakang dia, nggak memberontak. Begitu juga para sahabat, para tabiin, Hasan Al-Basri juga. Begitu juga Ibnu Mas'ud sholat di belakang siapa yang sholat, pemimpin yang ketika sholat subuh 3 rakaat itu siapa? Al-Walid bin Uqbah atau siapa waktu itu? Jadi ada apa lucu juga. Ada seorang pemimpin di Irak, gitu. Dia yang sholat subuh 3 rakaat. Ketika selesai nambah ya sholatnya ya. Nah, artinya apa? Tetap sahabatnya sholat di belakang dia, padahal dia pemabuk. Artinya apa? Selama dia masih muslim, tetap sholat di belakang dia. Artinya begini, kalau kita tahu dia nggak mabuk, ya sholat di belakang. Kalau lagi mabuk jangan diikutin. Dan Ibnu Mas'ud kita itu nggak tahu, ternyata dia lagi mabuk. Sholat subuh 3 rakaat, bayangkan. Ya jelas apa ya. Jadi artinya gini, sikap kita kepada pemimpin ya selama dia masih muslim, walaupun memiliki dosa maksiat, tetap taat dalam hal kebaikan. Ya, tidak memberontak dan tidak berusaha menjatuhkannya ya. Kecuali kalau dia sudah melakukan kekafiran yang nyata, maka dalam hal ini boleh menjatuhkannya kalau punya kekuatan. Tapi kalau tidak punya kekuatan, itu namanya mati konyol. Sebagaimana yang terjadi pada beberapa kejadian yang kita mungkin tahu sekitar 10 tahun lalu, revolusi-revolusi itu kan. Bagaimana ketika ada suatu pemimpin yang memang udah bukan cuma maksiat atau apa, bisa dibilang punya keyakinan kufur. Sebagian orang berusaha menjatuhkannya, tapi nggak punya kekuatan. Apa yang terjadi? Dihabisi oleh pemimpin ini. Ribuan nyawa melayang. Nah, nggak seperti itu manhaj Ahlussunnah wal Jamaah ya. Jadi sekalipun pemimpinnya sudah dianggap keluar dari Islam, tetap kita tidak boleh menjatuhkannya kalau memang kita tidak punya kekuatan. Karena kalau tidak punya kekuatan, yang terjadi apa? Kerusakannya lebih banyak daripada kemaslahatan yang ingin kita ambil. Ya itu ya sekilas tentang ini permasalahan tadi, bersatu dan berpecah belah. Kita kembali lagi. Jadi masalah ke-30 ini kata Syekh, ini termasuk keajaiban tanda-tanda kekuasaan Allah. Bahwasanya orang-orang jahiliyah meninggalkan wasiat Allah untuk bersatu, dan mereka malah melakukan apa yang Allah larang berupa perpecahan, sehingga akhirnya setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Bukan bangga terhadap kebenaran, bangga terhadap kelompok. Nah, ini nggak boleh. Ini sifat jahiliyah. Nah, kata Syekh sini ketika menjelaskan ini, Asy-Syarah Syekh Shalal Fauzan menjelaskan, min ajaibi ayatillahi subhanahu wa ta'ala
annahum lamma tarakul ijtima' ala kitabillah wa syar'ihil munazzali ala rusul wal i'tisami bihi ibtalahumullahu bitafarruqi wa tasyattuti wa tanahur wal farahi bima hum alaihi minal batil. Termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah yang menakjubkan bahwasanya mereka orang-orang jahiliyah tatkala meninggalkan persatuan di atas kitab Allah. Nah, perhatikan Bapak, persatuan di atas kitab Allah, bukan persatuan di atas unsur di atas basa-basi, bukan. Memang benar-benar bersatu di atas kebenaran. Kita kembali lagi, bahwasanya mereka orang-orang jahiliyah ketika meninggalkan persatuan di atas kitab Allah dan meninggalkan persatuan di atas syariatnya yang sudah diturunkan kepada Rasul dan juga tidak berpegang teguh padanya, akhirnya apa? Allah pun menguji mereka dengan perpecahan dan saling bunuh membunuh, wal farahi bimahum alaihi minal batil. Dan akhirnya Allah pun menguji mereka dengan apa? Mereka merasa bangga dengan kebatilan yang ada pada mereka. Kan Allah nyuruh bersatu. Nah, ketika mereka nggak mau bersatu, akhirnya apa yang terjadi? Ya otomatis apa? Berpecah belah, saling saling cakar-cakaran ya istilahnya, gontok-gontokan gitu. Dan akhirnya masing-masing kelompok merasa bangga dengan kebatilan yang ada pada mereka. Wa hadhihi 'uqubatun lahum. Kata Syekh ini adalah hukuman bagi mereka. Bagi siapa? Orang-orang jahiliyah. Li'annal insan idza fariha bil batil fa innahu la yatrukuh. Karena seorang manusia jika merasa senang dengan kebatilan, maka dia tidak akan meninggalkannya. Iya tidak? Kalau orang sudah suka dengan sesuatu, sangat besar kemungkinan dia tidak meninggalkannya. Iya tidak? Misalkan ada orang suka bakso. Ini contoh aja nih. Kira-kira dia akan meninggalkan bakso? Enggak kan, ibaratnya gitu. Orang suka somai, sulit untuk meninggalkan somai kan, nah gitu. Contohnya gitu. Maka begitu pula kalau orang sudah bangga dan senang dengan kebatilan, maka dia tidak akan meninggalkan kebatilan itu. Amma idza lam yafrah bihi wa kana 'indahu tashakkukun minhu fa hadza hariyun an yatuba wa yarji'anhu. Adapun orang yang tidak merasa senang dengan kebatilan dan pada dirinya ada rasa keraguan, ini saya kayak gini sebenarnya benar apa salah ya? Sepertinya salah. Ini masih ragu kan kayak gini. Nah, orang seperti ini pantas untuk bertobat dan kembali dari kesalahan menuju kebenaran. Ini kalau orang merasa ketika melakukan kesalahan sebenarnya nggak ngerasa serg saya. Walaupun orang banyak melakukan, tapi saya rasanya kok nggak tenang. Nah, orang seperti ini ada kemungkinan bertobat. Tapi kalau orang melakukan kebatilan lalu merasa senang, kira-kira akan ditinggalkan? Kecil ya. Peluang tobatnya kecil, bukan berarti nggak mungkin tobat. Mungkin saja tobat, tapi peluang tobatnya kecil ya. Lalu kata Syekh sini, lakin idza tma'anna ilai wa fariha bi fa innahu la yatahawwalu anhu. Akan tetapi jika seorang merasa tenang dengan kebatilan dan merasa senang, udah tenang, senang, maka dia tidak akan berpindah dari kebatilan itu. Iya tidak? Ya kan? Kalau orang udah suka dengan sesuatu, udah mendarah daging, ditinggalkan sulit. Misalkan kebatilan nih, suatu amaliyah yang misalkan nggak ada tuntunan dari Rasul, dilakukan terus sampai orang ini merasa tenang, nyaman dengan itu. Nanti ketika disuruh meninggalkan, bagaimana? Sulit. Nah itu bahayanya ya. Wa hadhihi 'uqubatun minallah. Ini adalah hukuman dari Allah. Kenapa? Kata Syekh, li anna man tarakal haq yubtala bil batil. Karena orang yang meninggalkan kebenaran akan diuji dengan kebatilan. Kita tahu kebenaran, tapi kita tidak melakukannya. Maka akhirnya apa? Allah akan memberi ujian dengan apa? Kita akhirnya mengikuti kebatilan. Maka jangan kita meninggalkan kebenaran, apalagi sampai menentang. Ya, bahaya sekali itu ya. Wa man tarakal ijtima' fa innahu yubtala bit tafarruqi wat tashattut wat tanahuri wat tatahun. Siapa yang meninggalkan persatuan, tidak mau bersatu, maka dia akan diuji dengan perpecahan.
Lalu tanahur tadi apa? Cakar-cakaran. Wa tatahun saling tatahun sebenarnya saling memanggang, apa di bahasa Indonesia? Jadi saling menggoreng, terserah mau saling apa, mencakar, menggoreng dan semacamnya ya. Fama tajid unasan mukhtalifina fima bainahum min umurid din wad dunya illa wa tajid bainahum al adawat wal hazazat wal baghdha. Engkau tidak akan mendapati orang-orang yang berselisih sesama mereka dalam urusan agama dan dunia kecuali engkau dapati pada diri mereka ada permusuhan dan kebencian. Iya nggak? Nah ini dah. Namun lupa Bapak ya. Jadi ketika tadi kita sebutkan bahwa perselisihan, perpecahan yang ada pada umat Islam lebih parah daripada perpecahan yang terjadi pada orang Yahudi dan Nasara. Bukan berarti orang Yahudi dan Nasara lebih baik. Bukan begitu maksudnya. Karena apa? Ketika kita katakan umat Islam, kan tadi kan kata Nabi 73, kan berpecah menjadi 73. Semuanya di neraka kecuali satu. Artinya satu masuk surga, 72-nya masuk neraka. Ketika 72 ini masuk neraka bukan selama-lamanya. Jelas ya? Bukan selama-lamanya. Artinya apa? Nanti mereka ujung-ujungnya masuk surga karena masih Islam, dan seorang muslim nggak mungkin selama-lamanya di neraka. Tapi kalau yang dua itu Yahudi dan Nasara, nggak ada ceritanya mereka keluar dari neraka lalu. Nggak ada. Mereka selama-lamanya di situ. Jadi artinya apa? Tetap saja yang lebih baik umat Islam. Walaupun berpecah, tapi mereka ujung-ujungnya surga. Jelas apa ya? Jadi jangan sampai mikir, oh berarti kalau gitu lebih baik umat ini dan ini. Enggak lah. Tetap lebih baik umat Islam ya. Kita lanjut. Jadi ini. Kita lanjut lagi tadi. Kita lanjut ke bawahnya aja. Wala tajidu man yatamassuk bil ijtima' 'alal kitab was sunnah illa wa tajidu bainahum al ulfah wal mahabbah wat tanasur wat ta'awun ka'annahum jasadun wahid. Dan tidaklah engkau mendapati orang yang berpegang teguh pada persatuan di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah kecuali engkau dapati pada diri mereka ulfah, rasa persatuan, wal mahabbah, kecintaan, wa tanasur, saling tolong menolong, wa ta'awun, saling bahu membahu, ka'annahum jasadun wahid, seakan-akan mereka satu jasad. Ini kalau seorang benar-benar bersatu di atas apa? Al-Quran dan As-Sunnah ya, bukan basa-basi ya. Kalau orang benar-benar bersatunya di atas Al-Quran dan As-Sunnah, kita akan lihat mereka saling menyayangi, saling mencintai, saling menolong ya, saling tolong ya. Ka'annahum jasadun wahid, seakan-akan mereka satu jasad. Fala ismata illa bil ijtima'i 'alal kitabi was sunnah. Kata Syekh, maka tidak ada keselamatan kecuali dengan cara bersatu di atas apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah ya. Wala wahdata illa bittiba'il kitabi was sunnah, dan tidak ada persatuan, kata Syekh ini, kecuali dengan mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Ini jadi kaidah nih. Kalau kita ingin bersatu, ya ikuti Al-Quran dan Sunnah. Bukan dengan biarkanlah kelompok ini bikin ini sendiri, metode dakwah sendiri. Yang ini biarkanlah punya pemikiran sendiri. Terus dibiarkan dengan alasan toleransi, akhirnya ada orang yang mengaku, oh saya ini nabi baru. Lalu muncul lagi, ada lagi yang menyatakan, oh kita perhatikan Al-Quran ini masih kurang, perlu ditambah lagi. Kalau udah begitu, bersatu. Yang ada perpecahan ya. Nah, jadi kata Syekh, tidak ada persatuan kecuali dengan mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Wa ma ada dzalik fa innahu furqatun wa adzab. Adapun selain itu, selain mengikuti Al-Quran Sunnah, maka yang ada hanyalah perpecahan dan siksa. Nah itu ya. Jelas apa? Nah kita lanjutkan lagi di sini. Kata Syekh ini, fahaula illadzina yuriduna tauhidal muslimin kama yaqulun yuqalu lahum idza kuntum turiduna tauhidal muslimin wahidul aqidah bi an takunu jami'an ala aqidati tauhid alladzi jaa biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka, kata Syekh, yang menginginkan
apa persatuan umat Islam sebagaimana perkataan mereka, ada orang-orang yang ingin menyatukan umat Islam supaya umat Islam bersatu. Maka dikatakan kepada mereka, kalau kalian ingin menyatukan umat Islam, maka satukanlah akidah mereka. Nah ini, satukan akidah mereka. Di mana? Dengan cara apa? Dengan menjadikan kalian semua berdasarkan akidah tauhid yang dibawa oleh Rasulullah ini. Wala tatrukun nas, dan jangan biarkan orang-orang hadza kuburi wa hadza sufi wa hadza syi'i. Jangan biarkan orang-orang yang satu nyembah kubur, yang satu seorang sufi, yang satu seorang syiah. Akidahnya gado-gado istilahnya gitu ya. Wahidul aqidat awalan. Jadi kalau kita ingin bersatu, umat Islam bersatu, satukanlah akidah mereka pertama kali. Ya, akidah ini yang penting ya, bukan tata cara ibadah. Ya, akidah dulu, satukan. Kalau kita ingin umat Islam bersatu, satukan akidah mereka. Wa'tasimu bila ilaha illallah. Berpegang teguhlah kepada la ilaha illallah. Tsumma wahidul hukma bima anzalallah. Lalu bersatulah dalam hal mengambil hukum dengan apa yang Allah turunkan. Farji'u ila kitabillahi wa sunnati rasulih. Kembalilah kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Wan budul qawanina wal anzimah wal adatil qabaliyah wa ghairi dzalik. Dan campakkanlah, kata Syekh, undang-undang, peraturan, adat-adat kesukuan dan selain itu. Irji'u ila kitab wa sunnah. Kembalilah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya begini Bapak, Syekh memberikan saran kita harus meninggalkan semua undang-undang, peraturan, adat yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Bukan Syekh, bukan menyuruh meninggalkan semua adat, enggak. Karena adat, kalau memang adatnya baik, boleh tidak kita kerjakan. Kalau adatnya buruk, tinggalkan kan. Jadi Syekh tidak menyuruh kita meninggalkan semua adat, karena adat ada yang baik, ada yang buruk. Yang dimaksud Syekh, buanglah, campakkanlah undang-undang, peraturan dan adat-adat kesukuan. Maksudnya undang-undang, peraturan dan adat kesukuan yang buruk, yang bertentangan dengan Al-Quran Sunnah. Lalu kata Syekh, kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Idza kuntum turiduna lijtima' wa wahdatal muslimin. Kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah kalau memang kalian ingin bersatu, ingin kaum muslimin bersatu. Ya, falan yattahidal muslimun illa ala hadza, illa ala wahdatil aqidah wa wahdatil marji'. Nah, perhatikan Bapak, ini penutup. Kaum muslimin tidak akan bersatu, kata Syekh, kecuali berdasarkan ini. Itu apa? Berdasarkan apa kira-kira? Berdasarkan kesatuan akidah dan kesatuan sumber. Yaitu maksudnya apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Ini sebenarnya kunci kaum muslimin bersatu, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, disatukan ini. Tapi dengan pemahaman siapa? Saya, Asmanto. Ini enggak, dengan pemahaman para sahabat. Nah, kalau umat Islam bisa begitu, insya Allah bersatu. Ya mungkin itu Bapak. Dengan ini selesai kita dari masalah ke-30. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita masuk masalah 31 ya. Tadi 30, yang pertemuan berikutnya 31. Ya, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.